Pada hari pemakaman kakek, Jack diam-diam menyelipkan sebuah ponsel ke dalam saku jas kakeknya saat tak ada yang melihat. Ketika peti jenazah diturunkan ke dalam tanah, ponsel itu ikut terkubur bersamanya. Jack melakukannya hanya untuk memiliki kenang-kenangan. Setidaknya dia masih bisa mengirim pesan seolah-olah sedang berbicara dengan kakeknya. Malam itu Jack memberanikan diri mengirim pesan pertama kepada kakeknya. Tapi keesokan paginya, yang mengejutkannya, ponsel itu membalas pesan. Jack langsung berlari menemui ayahnya dan berkata, "Mungkin kakek belum benar-benar mati. Kita harus buka petinya dan periksa." Tapi ayahnya hanya menggeleng dan bilang bahwa Jack sudah gila. Ia mengingatkan bahwa dokter forensik sudah melakukan autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Bahkan jantung kakek sudah diangkat. Tidak mungkin kakek masih hidup. Tentang pesan itu, ayahnya mengira ponselnya mungkin diretas. Tapi Jack tahu itu tidak mungkin. Pesan itu menggunakan kode huruf khusus, sesuatu yang hanya dimengerti oleh dia dan kakek. Tidak mungkin orang luar tahu. Karena tidak bisa meyakinkan ayahnya, Jack pergi sendiri ke pemakaman. Ia menelpon ponsel yang dikubur bersama kakek. Nada sambung terdengar lama, tapi tak ada yang mengangkat. Kalau kakek benar-benar masih hidup dan bisa membalas pesan, kenapa dia tidak mengangkat telepon? Masalah itu tidak pernah terpecahkan, dan hidup perlahan kembali normal. Jack mencoba melupakan semuanya. Sampai suatu hari di pesta dansa sekolah, dia memberanikan diri mengajak seorang gadis di kelasnya untuk berdansa. Dia tidak tahu bahwa hal itu akan membuat marah si tukang bully di sekolah. Bully itu menyeret Jack keluar tanpa berkata apa-apa, dan langsung memukulinya. Sebelum pergi, dia memutar tubuh Jack ke dalam posisi memalukan, sebagai penghinaan terakhir di depan umum. Untungnya, wali kelas Jack datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Ia membantu membersihkan luka-luka Jack, dan bahkan menawarkan diri untuk bersaksi melawan si bully. Tapi Jack menolak. Ia tidak ingin membuat ayahnya khawatir, dan takut kalau semuanya jadi makin parah, pembalasan dendam dari si bully akan lebih kejam. Jadi setelah sampai di rumah, Jack menceritakan semuanya kepada kakeknya lewat ponsel yang dikubur itu. Ia hanya butuh tempat untuk mencurahkan perasaannya. Ia sama sekali tidak menginginkan balas dendam. Tapi keesokan paginya, ia mendengar kabar mengejutkan. Si bully ditemukan tewas. Jack bergegas ke lokasi dan melihat polisi membawa tubuhnya. Yang paling mengejutkan adalah cara kematiannya. Ia tergeletak tengkurap, dengan tangan disilangkan. Persis seperti posisi tubuh Jack saat ia dipermalukan sehari sebelumnya. Semua orang bilang itu kecelakaan. Tapi Jack tahu ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Malam itu, di rumah, Jack menelepon ponsel yang dikubur dan berbisik ke dalam receiver. "Aku sebenarnya tidak ingin dia mati. Kalau ini ada hubungannya denganmu, ketuk dinding 3 kali." Ia meletakkan ponselnya dan menunggu dalam keheningan. Ruangan benar-benar sunyi. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan masuk dari kakek.